Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PKN 39 tahun 2020-2021 tugas Citizen Project yang bertemakan membangun kesadaran anti korupsi dengan dosen mata kuliah Dr. Laili Mutmainah MA. Pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh beberapa narasumber, yaitu Zalfa, Aida, dan Windy. Untuk pertanyaan pertama, menurut saudari Aida, apa sih pengertian korupsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi berarti busuk, rusak, ataupun menggelapkan. Secara umum, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain dengan menggunakan wewenang ataupun jabatan yang ia miliki. Menurut data Indeks Persepsi tahun 2018, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara dengan kasus korupsi tertinggi di dunia. Dan angka ini naik 2% dari tahun 2018. Setelah mendengar penjelasan pengertian korupsi, sekarang mari kita lihat cuplikan ilustrasi pelanggaran korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, astaga, ada kuliah. Kuliah nggak ya? Nggak usah, telepon aja. Halo. Guys, aku titip absen dong, boleh ya? Nanti bilang aja mikrofon aku rusak. Gitu. Ya, thank you ya. Astaga, bagus banget tasnya. Ya ampun, 500.000. Iya, aku gak ada uang. Minta ibu aja deh. Halo? Halo ibu. Iya, aku mau minta uang buat makalah, buat proyek nih. Iya, uang yang kemarin transfer udah habis. Aku minta lagi ya. 1 juta aja deh. Iya, aku tunggu ya. Makasih. Yes, beli tas baru. Nah, itu tadi merupakan contoh pelanggaran korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ditiru ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya pada saudari Windy. Menurut Windy, apa aja sih faktor penyebab terjadinya korupsi? Faktor penyebab korupsi dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal berasal dari diri pribadi itu sendiri, diantaranya adalah sikap rakus manusia, lalu ada moral yang kurang kuat dan juga gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya untuk faktor eksternal yang berasal dari luar, diantaranya ada faktor ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya gaji para pegawai, lalu ada instabilitas politik, kemudian kurangnya keteladanan pemimpin kepada bawahannya, dan yang terakhir yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan. Setelah kita mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi, sekarang saya ingin bertanya kepada saudari Zalfa, bagaimana sih sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia? Sanksi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099, perbuatan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Mengenai pidana mati terhadap korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Terima kasih. Dari beberapa cuplikan, ilustrasi, dan jawaban dari narasumber dapat kita simpulkan bahwasanya korupsi telah menjadi perhatian oleh semua pihak. Bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada melukiskannya. Sementara itu, iklim yang ditumbuhkan oleh korupsi menjadi tumbuh suburnya tindak kejahatan.
upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi bagi anak bangsa yaitu melalui pendidikan anti korupsi. Kejujuran bukanlah kemuliaan, ia adalah kewajiban bagi setiap individu yang merasa bahwa dirinya adalah manusia.